Selamat berjumpa anak-anak sekalian, kita berjumpa kembali dalam kesempatan hari ini. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apa-apa, senantiasa dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Anak-anak sekalian, kita akan belajar pada tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak sekalian, materi belajar kita pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, peran tokoh dalam teks fiksi, yang kedua, watak tokoh, ketiga, kelompok tokoh, empat, mengidentifikasi tokoh, dan yang kelima, menyampaikan hasil identifikasi tokoh. Kita mulai yang pertama. Anak-anak sekalian, tokoh dalam teks fiksi. Berdasarkan kehadirannya tokoh dalam teks fiksi atau dalam cerita, dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah tokoh utama dan yang kedua adalah tokoh tambahan. Apakah yang dimaksud dengan tokoh utama? Tokoh utama adalah tokoh yang paling sering muncul dalam cerita. Tokoh ini mempengaruhi alur cerita. Kemudian apa yang dimaksud dengan tokoh tambahan? Tokoh tambahan adalah tokoh yang mendampingi tokoh utama. Kemunculannya dalam cerita lebih sedikit dibandingkan dengan kemunculan tokoh utama dalam sebuah cerita. Tokoh utama tidak mempengaruhi alur cerita. Tokoh ini hanya sebagai penghias cerita. Watak tokoh dalam teks fiksi. Ketika kita membaca sebuah teks fiksi, maka kita bisa menemukan bermacam-macam watak. Watak yang terdapat pada tokoh cerita antara lain berani membela yang benar, menolong yang lemah, membantu korban bencana alam, dan beberapa contoh yang lain. Ini adalah ilustrasi watak-watak yang terdapat dalam cerita. Bagaimana cara mengetahui watak tokoh dalam suatu teks fiksi? Yang pertama, kita mesti membaca teks fiksi secara keseluruhan dari awal hingga akhir. Kita perlu membaca berulang-ulang supaya tidak salah mengidentifikasi watak tokoh. Yang kedua, kita memperhatikan alur cerita. Yang ketiga, mengetahui masalah yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita atau dalam teks fiksi. Tokoh cerita berdasarkan perannya. Anak-anak sekalian, berdasarkan perannya, tokoh cerita teks fiksi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah tokoh protagonis, dan yang kedua adalah tokoh antagonis. Yang dimaksud dengan tokoh protagonis yaitu tokoh yang bersifat baik. Tokoh ini berperan menjadi orang yang berkarakter baik, seperti pemberani, bijaksana, mau menolong, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan tokoh antagonis yaitu tokoh yang bersifat buruk. Tokoh yang menjadi penentang terhadap tokoh protagonis. Tokoh ini berperan menjadi orang yang buruk atau mempunyai sifat negatif, seperti sombong, angkuh, tidak mau menolong, mencela orang lain. Tokoh ini menjadi lawan tokoh protagonis. Anak-anak sekalian, berikut adalah contoh tokoh utama dan tokoh tambahan. Siti dan Fanny bermain sepeda bersama di sebuah taman yang indah. Siti memboncengkan Fanny. Dor! Tiba-tiba sepeda Siti kempes. Ternyata ban sepeda Siti bocor. Siti meminta Fanny untuk turun dari boncengan. Siti harus mendorong sepeda itu ke tukang tambal ban. Fanny menggerutu karena tidak bisa membonceng lagi. Fanny tidak mau mendorong sepeda Siti. Siti pun bersusah payah mendorong sepeda ke tukang tambal ban. Anak-anak sekalian, mari kita identifikasi tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita tersebut. Tokoh utama dalam teks fiksi tersebut adalah Siti. Siti mempunyai sifat baik yaitu mau bermain bersama Fanny. Tokoh tambahannya adalah Fanny. Fanny bersifat tidak mau membantu mendorong sepeda Siti. Anak-anak sekalian, menyampaikan hasil identifikasi tokoh dalam suatu teks fiksi.
Setelah membaca teks fiksi, kita bisa menyampaikan hasil identifikasi tokoh dalam teks fiksi atau dalam cerita. Penyampaian hasil identifikasi tokoh dan perannya dalam cerita dapat disampaikan secara tertulis. Dari cerita di atas, kita dapat mengidentifikasi cerita sebagai berikut. Siti sebagai tokoh utama dan berperan sebagai tokoh protagonis. Fanny sebagai tokoh tambahan dan berperan sebagai tokoh antagonis. Anak-anak sekalian, berikut adalah latihan soal untuk mengetahui apakah anak-anak sudah paham dengan materi tersebut atau belum. Silakan anak-anak dikerjakan. Mohon maaf, silakan anak-anak mengerjakan soal ini. Semoga anak-anak paham dan bisa mengerjakannya dengan baik. Sekian, dan terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.